Hai YouTuber, seperti yang kita ketahui bahwa dunia ini dipenuhi dengan berbagai hal yang sangat unik, mulai dari yang bisa dijelaskan secara ilmiah hingga yang belum bisa dijelaskan dengan akal sehat. Kejadian-kejadian tersebut terkadang menimbulkan pro dan kontra bagi sebagian orang, karena beberapa di antara mereka tidak percaya bahkan menganggap jika hal tersebut hanyalah sebuah rekayasa belaka yang dibuat-buat. Padahal beberapa kejadian unik dan aneh yang ada di dunia ini tuh beberapa di antaranya sudah ada penjelasan serta pembuktiannya. Bicara tentang kejadian unik dan aneh yang ada di dunia ini memang sangat seru dan asik untuk dibahas. Pasalnya kejadian-kejadian tersebut tidak pernah kita lihat dan diketahui sebelumnya dari semua hal yang terjadi di dunia ini. Ada beberapa di antaranya yang diketahui sangat unik, dan berikut daftar kabar unik dunia yang tidak diketahui banyak orang. Arad Hosseini. Arad Hosseini adalah anak yang dikenal karena kemampuan atletis dan sepak bolanya yang luar biasa. Dirinya pertama kali menjadi terkenal ketika ayahnya memposting video di mana kita dapat melihat melakukan latihan atletik yang sangat luar biasa. Diketahui bahwa dengan latihannya tersebut ia memiliki tubuh yang six pack dan benar-benar sempurna. Selain itu ayahnya yang bernama Muhammad telah melatihnya sejak ia masih balita. Diketahui bahwa ia mulai melakukan senam sejak berusia 9 bulan dan pada usia 2 tahun ia sudah muncul dalam publikasi internasional. Selain itu ia juga pandai bermain sepak bola dan terbukti sangat mahir dalam hal itu, serta berhasil memukau bintang sepak bola terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dengan bakatnya. Namun hal yang selalu membuatnya paling diperhatikan adalah fisiknya. Memulai pelatihan di usia yang sangat muda wajar jika Arad memiliki kondisi fisik yang prima. Beberapa orang mengatakan bahwa ayahnya Muhammad telah dituduh mendorong putranya terlalu keras dan merampas masa kanak-kanaknya demi keuntungan finansial. Tetapi ayah Arad sering membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa Arad selalu menjadi anak yang aktif dan tertarik pada kegiatan atletik. Sebagai seorang ayah, dia hanya membantu membimbing Arad dengan melatihnya dan selalu mengatakan bahwa ia telah bertindak untuk kepentingan terbaik putranya. Diketahui bahwa bocah ajaib satu ini bermimpi suatu hari bermain untuk klub sepak bola Spanyol Barcelona dan telah dipuji oleh pemain favoritnya yaitu Lionel Messi. Yarsa gunbu. Yarsa gunbu adalah salah satu jenis jamur yang menginfeksi ulat ngengat hantu di dataran tinggi Tibet yang sejauh ini dianggap sebagai parasit termahal di dunia dengan harganya mencapai 50.000 USD atau 730 juta rupiah per pon. Diketahui bahwa kerabat dekat dari parasit bernama Oviocordyceps sinensis ini hanya bisa ditemukan di dataran tinggi Tibet, di mana ia menginfeksi larva ngengat hantu saat mereka terkubur jauh di bawah tanah dan memakan akar tanaman. Parasit perlahan-lahan tumbuh di selang dengan mengkonsumsinya selama musim gugur dan musim dingin. Dan ketika salju mulai mencair, ia mendorong inang larvanya yang sekarat ke atas dan menumbuhkan batang berisi spora seperti tumbuhan yang menembus tanah. Nama Yarsa gunbu sendiri sebenarnya adalah rumput musim panas atau cacing musim dingin yang gambaran dari sebuah siklus hidup jamur. Spesimen yang paling berharga mengandung tangkai berisi spora yang tumbuh ke atas dari kepala inang serta tubuh ngengat hantu yang mati. Tidak hanya batang yang sulit dikenali, hal ini dikarenakan sangat mirip dengan alang-alang yang tumbuh di dataran tinggi Tibet. Di Bhutan sendiri, perdagangan jamur ini merupakan bagian besar dari produk domestik bruto dan di banyak desa di Tibet. Memanen jamur adalah salah satu dari sedikit cara bagi keluarga untuk bertahan hidup. Meskipun mereka biasanya menjual Yarsa gunbu hanya dengan beberapa ratus dolar per pon, namun pendapatannya merupakan bagian penting dari anggaran tahunan. Diketahui bahwa orang yang mengkonsumsi jamur Yarsa gunbu mampu melindungi dari SARS dan juga infeksi. Meskipun tidak ada satupun dari manfaat yang dipuji-puji ini pernah terbukti secara ilmiah, namun perdagangan jamur Yarsa gunbu meledak dan begitu pula dengan harganya. Menurut The Atlantic, pasar global untuk Yarsa gunbu bernilai 11 miliar USD atau 160,6 triliun rupiah, dengan spesimen parasit terbaik dijual hingga 140.000 USD atau 2 miliar rupiah per kilogram. Sayangnya ketergantungan komunitas dataran tinggi Tibet pada Yarsa gunbu dan permintaan jamur yang tampaknya terus meningkat bukannya tanpa konsekuensi bagi lingkungan. Para ahli telah lama memperingatkan bahwa permanenan yang berlebihan dapat menyebabkan lenyapnya jamur tersebut.
Namun sayang, itu bukan satu-satunya penyebab kelangkaan jamur yang nyata dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pemanasan global diyakini memainkan peran besar dalam mempengaruhi ekosistem jamur tersebut. Dengan Yersa gunbu menjadi semakin langka dan permintaan dari China terus meningkat, kemungkinan harga akhir untuk komoditas yang tidak biasa ini kemungkinan akan naik lebih banyak. 100 kg bawang. Beberapa waktu lalu sebuah media di China melaporkan ada kasus aneh dari seorang wanita muda yang patah hati yang membalas dendam pada pacarnya dengan mengirimkan 1 ton bawang ke depan pintunya sehingga dia bisa menangis sebanyak yang dilakukan atas pengkhianatannya. Bagi sebagian besar pasangan muda Tiongkok, 20 Mei adalah hari yang sangat istimewa dan setara dengan hari Valentine yang ada di wilayah barat. Namun bagi seorang wanita yang patah hati, hari tersebut hanya akan memperburuk penderitaannya. Diketahui bahwa wanita yang dikenal sebagai Nona Zhao dari Zibo di provinsi Shandong adalah wanita muda yang pacarnya telah berselingkuh. Tidak dapat mengatasi rasa sakit tersebut, ia mengakhiri hubungan dan menangis sepenuh hati selama 3 hari. Setelah mendengar bahwa mantan pacarnya bahkan tidak meneteskan air mata padanya dan benar-benar menikmati hidup tanpanya, Zhao membuat rencana yang sangat orisinil untuk membalas pacarnya tersebut. Diketahui bahwa wanita itu memesan sebanyak 1000 kg bawang secara online dan meminta agar diantarkan depan pintu rumah mantannya dengan pesan, "Kamu membuatku menangis selama 3 hari, sekarang giliranmu." Menurut beberapa laporan, petugas pengiriman harus membongkar sendiri lusinan kantong bawang dan membawanya ke alamat yang ditentukan. Ketika mantan pacar dari wanita tersebut pulang beberapa jam kemudian dan menemukan banyak sekali bawang depan pintu rumahnya, bau bawang sudah menyebar ke seluruh gedung apartemen dan itu diajukan oleh beberapa tetangganya. Ayan France. Beberapa waktu lalu ada seorang guru di wilayah San Jose del Monte, Provinsi Bulacan, Filipina bernama Ayan France Manga yang selalu terlihat lebih muda dari usianya. Hal itu menjadi lebih jelas ketika semua anak laki-laki lain di sekolah mulai menumbuhkan kumis dan rambut ketiak. Faktanya, fitur wajahnya tetap seperti anak laki-laki yang sangat muda. Tapi karena dia tidak pernah mengalami perundungan dari teman sekolah, dia tidak pernah merasa perlu ke dokter untuk mengetahui apakah ada yang salah dengannya. Menurut sebuah laporan, Ayan percaya bahwa dia pertumbuhannya tertunda mungkin disebabkan oleh fakta bahwa dia dulu merupakan anak-anak yang sakit-sakitan. Meski demikian, ia berhasil mengatasi masalah kesehatan dan lulus ujian guru taman kanak-kanak dari sebuah fakultas. Dirinya bertanggung jawab atas kelas taman kanak-kanak dan kelas 2 Mater Elroy School Inc. Manga sendiri mengatakan bahwa sebagian besar anak dalam asuhannya menganggapnya sebagai kakak laki-laki. Terlepas dari hal tersebut, ia juga berusaha keras untuk mengatasi penampilan wajah bayinya dan dianggap sebagai seorang guru. Salah satu contohnya adalah ia selalu mengenakan pakaian longgar dan sepatu kulit yang kaku agar dirinya terlihat seperti orang dewasa. Selain wajahnya yang baby face, Manga Ayan France juga memiliki suara yang seperti anak-anak dan hanya berukuran tinggi sekitar 162 cm. Dirinya mengakui bahwa meski teman-teman sekolahnya tidak pernah mengganggunya, penampilan yang kekanak-kanakan tersebut terkadang membuatnya menjadi sasaran lelucon yang kejam. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa beberapa orang masih menggodanya dengan memanggilnya anak kecil. Selama ini, ia selalu berusaha untuk mengabaikan pernyataan tersebut, namun hal itu membuatnya termotivasi agar membuktikan kepada semua orang bahwa ia bisa menjadi anggota komunitas yang dihormati.